Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Hari ini kita bertemu dalam ibadah minggu. Seperti biasa dilaksanakan di rumah masing-masing. Ibadah hari ini adalah ibadah penutupan bulan pembangunan GKJW. Dan informasi-informasi yang lain Bapak Ibu bisa membaca kembali di Warta Jemaat. Hari ini adalah kita akan dilayani oleh Ibu Pendeta Penti Kurniasari. Baiklah Bapak Ibu, jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita mulai ibadah dengan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 46, bait pertama dan yang kedua. Nama Tuhan, haleluya. Kasih-Nya tak berkurang, haleluya. Sekalipun keluhan menimpa umat-Nya, berkat-Nya ditemukan, haleluya. Diberi-Nya hidup baru, gelap menjadi terang. Sabda-Nya besertamu di ngarai yang kelam. Hai kamu yang selalu padanya berpegang, tak usah ragu-ragu, tuntunannya tentram. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, Shalom. Bersama-sama kita membangun ibadah kita hari ini. Oleh karenanya kita persiapkan diri kita, hati kita. Mari kita menghadap Tuhan. Biarkanlah di dalam hati kita masing-masing mengatakan yang demikian. Pokok pertolongan kehidupan kami adalah dari Dia, Tuhan Allah Bapa Sang Empunya langit dan bumi, dan yang menyatakan diri-Nya dalam firman yang hidup di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia dan rahmat serta damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita menyertai saudara-saudara. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Hari ini kita berada di penghujung bulan pembangunan GKJW, di mana dalam 1 bulan penuh kita menghayati satu tema besar, hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Dan biarkanlah langkah kehidupan kita, persekutuan kita ke depan hanya terus mengandalkan Dia dan mengikut Dia, Sang Kepala Gereja. Saya mau ikut Yesus. Kidung Jemaat 375 bait yang pertama kita nyanyikan. Saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus.
Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Sebuah pernyataan dan pengakuan yang tentunya membutuhkan perjuangan. Kita tahu bahwa mengikut Tuhan bukanlah suatu hal yang mudah untuk dijalani. Bahkan sebelum sampai finish ada banyak sekali anak-anak Tuhan yang tumbang. Oleh sebab itu hari ini kita perlu untuk mengoreksi diri kita masing-masing. Ada saatnya iman kita menjadi lemah, perjuangan kita melemah oleh karena berbagai-bagai hal yang terjadi di dalam kehidupan kita. Biarlah Tuhan yang Maha Kasih memampukan kita untuk terus berjuang. Namun kita perlu untuk menanggalkan segala kekurangan dan dosa-dosa kita di hadapannya. Mari kita datang kepada Tuhan, kita masuk di dalam doa pertobatan. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Pernyataan yang begitu indah, namun syarat akan perjuangan panjang yang harus kami lewati di dalam kehidupan kami secara pribadi maupun di tengah-tengah persekutuan kami. Saya mau ikut Yesus selama-lamanya. Tentu sesuatu hal yang tidak mudah untuk dijalani. Karena dalam hidup kami, di dalam pernyataan saya mau ikut Yesus, namun dalam jalan hidup kami sehari-hari, seringkali kami memilih jalan kami masing-masing yang terasa lebih mudah, yang tidak perlu pengorbanan yang besar, yang tidak harus mengorbankan perasaan. Ya Tuhan, mengikut Engkau di jalan-Mu memang membutuhkan banyak hal yang harus kami persiapkan. Ampunilah kami ya Tuhan, jikalau di dalam langkah juang kami seringkali kami mudah menyerah. Kami bersungut-sungut karena tantangan demi tantangan yang kami hadapi. Hari ini kembali kami menyatakan, saya mau ikut Yesus selama-lamanya. Ampunilah segala dosa-dosa kami, kesalahan dan pelanggaran hidup kami, dan biarkanlah Tuhan Kau tetap mengizinkan kami memegang tangan-Mu erat-erat, supaya kami dimampukan untuk berjalan di belakang Tuhan sampai selama-lamanya. Terima kasih untuk pengampunan-Mu, karena Engkau adalah Tuhan kami yang penyayang dan panjang sabar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan hidup kami. Amin. Saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri bersama. Keluaran 34 ayat yang ke-6 menjadi berita anugerah bagi kita semua demikian. Berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru, Tuhan, Tuhan Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih-Nya dan setianya. Amin. Mari kita sambut berita anugerah yang menunjukkan sekali lagi kepada kita akan kasih Tuhan yang besar bagi kita sekalian, dengan kita memuji nama Tuhanku berbahagia yakin teguh. Berbahagia yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku, aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Rohul Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Jemaat dipersilakan duduk.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab pagi ini dari Matius 16 ayat 21 sampai dengan 28. Mari bersama-sama kita berdoa. Allah Bapa kami mengucap syukur atas segala hal yang sudah Engkau berikan kepada kami sampai dengan saat ini. Inilah hidup kami, inilah kehidupan yang kami bangun dalam kehidupan kami saat ini. Tuhan, sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Persiapkanlah hati dan pikiran kami semua untuk dapat mengerti apa yang Kau kehendaki terjadi dalam kehidupan kami. Pendeta Penti yang akan memimpin renungan pada pagi ini, kami berserah kepada-Mu, sehingga semua yang terjadi di tempat ini adalah bagian dari rencana-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mohon penyertaan. Amin. Matius 16 ayat 21 sampai dengan 28. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa Engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab Anak Manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu, ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya." Demikian pembacaan Alkitab. Adapun yang menjadi ayat nats kita terambil dari ayat 23 yang demikian. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Demikian pembacaan sabda Tuhan. Berbahagia setiap kita yang mau tekun setia mendengarkan sabdanya dan melakukannya juga dengan setia di dalam kehidupan kita, persekutuan kita. Amin. Sabdamu abadi, sulur langkah kami yang mengikutinya, hidup sukacita. Tolong agar kami rajin mendalami, lalu melakukan sabdamu ya Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, seperti yang telah disampaikan di awal bahwa minggu ini, di akhir bulan Agustus ini menjadi penutupan bulan pembangunan GKJW yang telah kita hayati 1 bulan penuh. Adapun tema di dalam renungan khotbah hari ini adalah Gerejaku, milik kepunyaan Allah. Melalui tema ini, kita bersama diajak untuk kembali melihat ke arah mana gereja kita bertumbuh. Apakah sungguh-sungguh
telah mengikuti jejak sang kepalanya, kepala gereja kita yang adalah Yesus Kristus. Dan biarkanlah semuanya tidak hanya sebatas pada pengakuan bahwa Dia adalah sang kepala gereja, tetapi setiap langkah juang kita hendaknya mencerminkan Kristus itu sendiri di dalam tindakan-tindakan nyata, di dalam kegiatan-kegiatan nyata kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan kita hari ini menunjukkan bahwa Tuhan Yesus semakin menunjukkan jalannya, menunjukkan tanda-tanda akan penggenapan karya penyelamatan Allah. Hal ini dilakukan Gusti Yesus setelah murid-murid menyadari akan siapa dirinya sebenar-benarnya. Perikop sebelumnya yang telah kita renungkan di hari Minggu yang lalu, Tuhan Yesus memberikan pertanyaan kepada para murid, siapakah aku ini? Dan di antara sekian banyak pemahaman pengertian yang ada, Petrus mewujudkan pernyataan dirinya, pernyataan imannya bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah. Dengan pernyataan ini Tuhan Yesus berharap lebih tentunya bahwa para murid sungguh memahami makna kehadirannya sebagai Anak Allah, Sang Mesias itu. Namun nyatanya saat Yesus menyampaikan bahwa Mesias, aku datang untuk menanggung penderitaan, Petrus lalu menegurnya dan menyampaikan bahwa Allah tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa pernyataan saja bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah belumlah cukup, namun harus dibarengi, disertai dengan pemahaman yang benar. Teguran Tuhan Yesus kepada Petrus sangatlah keras. Murid, yaitu adalah Petrus yang menyatakan bahwa dirinya adalah Mesias, dibentak Yesus. Kalau saya membayangkan kata-kata ini tidak hanya hai iblis, tidak, tetapi ketika Yesus mengatakan hai iblis, ada nuansa kemarahan di sana. Dan pemilihan kata iblis ini menunjukkan bahwa iblis representasi dari penghalang karya penyelamatan Allah. Petrus adalah iblis yang menghalangi cinta Allah kepada manusia. Kurang lebihnya seperti itu. Ketika Petrus dinyatakan, "Hai engkau iblis," dia menjadi penghalang karya penyelamatan Allah, dia menjadi penghalang cinta Allah kepada manusia, jadi batu sandungan dalam karya Allah itu. Dan lagi, teguran Gusti Yesus dilanjutkan dengan pernyataan, engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Meski Petrus menyatakan Yesus adalah Mesias, namun nyatanya pandangannya, pikirannya masihlah sangat sempit. Dia berpikir hanya dengan kacamata manusia biasa dan tidak mampu untuk melihat karya Allah secara luas. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pernyataan Gusti Yesus ini sebenarnya hendak kembali menekankan bahwa Sang Mesias yang hadir bukan untuk menjadi junjungan yang dihormati, namun Dia datang sebagai penolong yang siap menderita. Dia datang menjadi penolong yang siap untuk menderita. Ternyata sampai di sini mereka belum paham, belum ngerti betul. Dan oleh karenanya sisa waktu yang ada betul-betul Tuhan pakai untuk memberikan pemahaman kepada para murid akan penggenapan keselamatan yang terjadi nantinya di kayu salib.
Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dalam penutupan bulan pembangunan GKJW saat ini patutlah kita kembali mengarahkan langkah kita bersama. Tema renungan tadi, gerejaku milik kepunyaan Allah. Dan biarlah di sini dalam perjalanan kita ke depan sebagai gerejanya, kita pun juga mengingat dua hal melalui bacaan kita. Yang pertama, biarlah kita tidak menjadi batu sandungan Gusti Allah dalam menyatakan karyanya. Kita adalah mitra Allah, bukan penghalang cinta kasih Allah kepada umat manusia. GKJW menata pelayanannya begitu strategis di dalam PPJP, PPJM, program pembangunan jangka panjang dan menengah sebagai langkah kita melihat tantangan ke depan, peluang ke depan, dan peran serta kita di masa kini dan yang akan datang. Suatu hal yang luar biasa. Kita tata 6 tahunan begitu untuk melihat apa ya peluang ke depan, apa ya tantangan ke depan, dan kita jawab bersama-sama. Biarlah semangat ini pun mampu untuk kita perjuangkan dan kita terjemahkan di dalam program-program nyata di masing-masing majelis daerah maupun jemaat. Apa yang sedang terjadi biarlah menjadi pijakan kita untuk menata langkah revolusi industri 4.0 yang saat ini kita hadapi. Bagaimana kita menyiapkan generasi muda untuk siap bersaing, bagaimana kita menyiapkan warga jemaat kita di tengah-tengah persaingan dalam industri kreatif, bagaimana kita mempersiapkan anak-anak kita dengan dampak kemajuan teknologi, dan bagaimana kita tetap mampu menguatkan iman jemaat di tengah kesulitan keterbatasan seperti dalam pandemi saat ini. Gereja cilik, gereja gede, gereja kutha, gereja desa, kita semua bisa terlibat dalam kapasitas kita masing-masing. Hari ini kembali kita diingatkan, jangan justru kita menjadi penghalang karya Tuhan, tetapi terus nyatakan cinta kasih Tuhan kepada seluruh umat manusia. Jadilah penyambung cinta kasih Allah kepada siapapun yang kita jumpai. Saya yakin GKJW di berbagai tempat dan juga kita GKJW Manuan telah belajar terus untuk menyatakannya. Seperti yang saya sampaikan tadi, sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Kalau kita melihat di websitenya GKJW, ada banyak sekali kegiatan-kegiatan jemaat dan MD yang tertuang di sana. Menjadi kebanggaan bagi kita, iki lo GKJW. Satu artikel yang memuat bagaimana jemaat Spelot dan kemudian dilanjutkan oleh teman-teman di MD Malang 4 yang lain. Di sana sangat melimpah ruah pisang jenis apapun ada di sana. Dan saudara-saudara kita menghantarkannya di Rumah Sakit Marsudi Waluyo Malang untuk menjadi wujud cinta kasih kepada tenaga-tenaga medis yang sedang berjuang. Kita pun juga sama di sini. Kita bahu-membahu menggalang pendanaan untuk juga bisa membantu tenaga medis yang juga sedang berjuang dengan pengiriman APD yang sudah kita lakukan. Mari Bapak Ibu Saudara ke depan, jalan inilah yang menjadi jalan kita. Mari kita terus menjadi penyambung cinta kasih Allah. Yang kedua, biarlah kehendak Allah saja dan bukan kehendak manusia yang akan menuntun perjalanan kehidupan kita ke depan. Saudaraku, mengarahkan diri kepada kehendak Allah itu apakah mudah? Atau kebalikannya, apa yo angel? Mengarahkan diri pada kehendak Tuhan. Sesungguhnya kalau kita mau sungguh-sungguh menghayati, tidaklah sulit jika kita semua memiliki hikmat Allah. Kebijaksanaan Allah yang melekat di dalam pikiran, langkah, dan hati kita. Amsal 11 ayat 2, bolehlah saya mengutip beberapa ayat untuk menguatkan kita bersama. Hikmat ada pada orang yang rendah hati. Hikmat ada di dalam orang-orang yang rendah hati. Lalu bagaimana orang bisa rendah hati?
Filipi 2 ayat 3 mengatakan, mereka yang tidak mencari kepentingan sendiri. Jadi mengetahui kehendak Tuhan adalah mereka-mereka yang tidak mengutamakan kepentingannya. Mereka yang sungguh-sungguh dekat dengan Tuhan, mengerti akan maksud Tuhan, sehingga ego kita semakin hari semakin terkikis habis, dan kita dimampukan untuk sungguh-sungguh menghayati, mengerti apa maksud Tuhan di dalam kehidupan kita bersama. Mari berjuang. Kalaupun ini dirasa sulit, kita tahu bahwa Tuhan beserta kita dan Tuhan memampukan kita. Dan yang terakhir Bapak Ibu Saudara, biarkanlah meski di tengah pandemi, GKJW dan seluruh warganya tetap fokus dan semakin terarah sebagai penyambung cinta kasih Allah, dan terus belajar mengedepankan kehendak Allah, mengikis habis egositas pribadi, kelompok, dan biarkanlah hanya nama Tuhan saja yang dipermuliakan di tengah-tengah kita, Gereja Kristen Jawi Wetan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saat teduh bagi kita. Amin. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Bersama dengan seluruh orang-orang percaya di muka bumi ini, mari kita kembali mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saatnya kita akan menaikkan doa-doa kita dalam rangkaian doa syafaat. Mari kita berdoa. Maha besar Allah kami yang maha kasih di dalam diri Tuhan Yesus Kristus Sang Penolong. Kami mengucapkan syukur pada saat ini Kau memberikan kesempatan kepada kami untuk membangun ibadah bersekutu bersama dan juga mendengarkan firman Tuhan. Di penghujung bulan pembangunan GKJW saat ini Tuhan, biarlah kami terus diingatkan untuk mengarahkan diri kami hanya kepada kehendak Kristus Yesus, karena gereja kami adalah milik-Mu. Ajar kami untuk tidak menjadi batu sandungan, ajar kami untuk terus belajar mengedepankan kehendak Kristus. Bukan suatu hal yang mudah, ya Tuhan, perlu perjuangan keras, perjuangan bersama, namun bersama Engkau kami dimampukan.
Kami berdoa untuk kiprah GKJW. Dimampukanlah kami sebagai gereja Tuhan di bumi Jawa Timur untuk terus bertumbuh bersama-sama di dalam iman, pengharapan, dan kasih. Ajarkanlah kepada kami untuk terus bersinergi, baik kami yang ada di Majelis Agung, pelayan harian Majelis Agung, demikian juga dengan kami yang berada di majelis daerah dan majelis jemaat. Bapa, kami menyerahkan setiap pribadi-pribadi yang telah menyerahkan hidupnya untuk berpelayanan bersama-sama di Gereja Kristen Jawi Wetan ini. Biarlah Tuhan terus memberikan kekuatan, daya, kemampuan kepada kami semua untuk terus melakukan yang terbaik, mengarahkan langkah kami kepada yang Engkau kehendaki. Kami berdoa bagi setiap pelayan-pelayan Tuhan yang saat ini dalam keadaan lemah oleh karena sakit penyakit, baik Bapak Ibu Pendeta ataupun juga pinituo diaken, badan-badan pembantu dimanapun mereka berada. Biarlah Tuhan, jikalau ada di antara mereka yang sedang gerah sakit dalam masa-masa pemulihan, angkat segala sakit penyakitnya Bapa, dan kiranya kesembuhan boleh nyata terjadi atas kehidupannya. Bapa dalam surga, kami juga menyerahkan persekutuan kami Gereja Kristen Jawi Wetan Jemaat Manuan. Sampai hari ini kami belum bisa beribadah bersama-sama, tetapi hati kami terus menyatu di dalam iman dan pengharapan. Kami boleh saling menyapa satu dengan yang lain dengan media sosial yang ada, dan kami juga dimampukan untuk terus menyatakan kasih kepada setiap orang. Kami menyerahkan warga jemaat kami yang juga masih dalam masa-masa pemulihan setelah sakit. Biarlah Tuhan juga menjamahnya. Tuhan memberikan pemulihan dan kesembuhan. Bagi saudara kami yang terbeban oleh persoalan hidup, Bapa, firman-Mu mengatakan bahwa setiap pencobaan yang ada dalam kehidupan kami, persoalan dalam kehidupan kami tidak melewati batas ambang kemampuan kami. Ini artinya bahwa Engkau Tuhan memberikan kekuatan bagi kami untuk melewati, melampauinya. Kami percaya itu dan kami serahkan setiap pergumulan kami di dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Bapa, kami menyerahkan seluruh warga jemaat kami mulai dari anak-anak sampai para lansia. Diberkatilah kami dengan kekuatan kesehatan, kemampuan untuk menjalani hari-hari kami dengan segala tugas tanggung jawab kami masing-masing. Ya Bapa, kami juga menyerahkan perjuangan hidup kami bersama di tengah pandemi. Ajar kami untuk tetap konsisten, ajar kami untuk terus mampu menjadi pionir di tengah-tengah kehidupan bersama di dalam kami memerangi COVID-19. Dan untuk juru medis, kami juga doakan tetaplah kuatkan mereka. Berikanlah kesehatan, kemampuan untuk terus berkarya yang terbaik. Demikian juga dengan pemerintah bangsa kami. Di tengah-tengah situasi kondisi pandemi, tentu tidak hanya situasi ini yang harus dihadapi, namun juga ada isu-isu persoalan-persoalan lain yang juga sama-sama membutuhkan konsentrasi dan penyelesaian yang baik. Dan oleh sebab itu kami mohon hikmat penyertaan Tuhan juga membersamai mereka semua. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami menyerahkan sisa hidup kami hanya kepada Tuhan. Dan biarlah Tuhan, Engkau terus mengiring perjalanan hidup kami hari ini sampai selama-lamanya. Ada banyak hal yang rindu untuk kami sampaikan dalam doa syafaat ini, namun Engkau Tuhan lebih mengerti apa yang menjadi kebutuhan hakiki kami masing-masing, keluarga demi keluarga. Kami akhiri doa syafaat kami dengan doa yang sungguh indah yang Engkau ajarkan kepada kami semua. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu
kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan, tibalah kita bersama untuk mengumpulkan persembahan sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Adapun firman Tuhan yang mendasari terambil dari Kejadian pasal 35 ayat yang ketiga. Marilah kita bersiap dan pergi ke Betel. Aku akan membuat mezbah di situ bagi Allah yang telah menjawab aku pada masa kesesakanku dan yang telah menyertai aku di jalan yang kutempuh. Mari kita bersama mengumpulkan persembahan dengan diiringi pujian dari Kidung Jemaat nomor 363 bait yang pertama. Bagi Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Bapak, Ibu, Saudara, kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita serahkan persembahan kita dengan kita bersama-sama berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, sungguh kami mengucap syukur untuk segala kemurahan dan anugerah yang telah Tuhan berikan kepada kami. Tuhan senantiasa memberikan kehidupan kepada kami dan berkat-berkat yang tiada taranya yang telah kami terima sepekan ini. Bapa, sebagai ucapan syukur kami telah mengumpulkan persembahan. Kiranya Tuhan sendiri yang akan menyucikan dan memberkatinya, sehingga berkat persembahan ini Tuhan boleh berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan, ampunilah segala dosa dan kelemahan kami di dalam kami mengumpulkan persembahan, dan tolonglah kami Tuhan di dalam kami mempersembahkan hidup dan kehidupan kami lebih layak lagi di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami naikkan doa ini. Amin. Bapak Ibu tetap bangkit berdiri. Jemaat Tuhan yang terkasih, mari bersama kita mengakhiri ibadah kita saat ini, dan ingatlah akan sapaan firman Tuhan hari ini, bila kita boleh menjadi gereja yang ikut serta dalam karya Allah, bukan menjadi batu sandungan, dan juga tidak hanya memikirkan diri sendiri dan berjalan pada kehendak hikmat kita sendiri. Bagaimana caranya? Mari berjalan bersama Juru Selamat kita. Kidung Jemaat 370 bait yang pertama. Ku mau berjalan dengan Juru Selamatku sebagai pengutusan untuk kita semua.
kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri baka. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Bersama kita mengakhiri ibadah kita saat ini, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat penyertaan-Nya. Allah Bapa menganugerahkan kita hikmat. Tuhan Yesus Sang Kepala Gereja menuntun pertumbuhan umat-Nya, dan persekutuan Roh Kudus menguatkan kesatuan jemaat-Nya dari sekarang sampai kekal selamanya. Haleluya. Amin. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Jemaat, kami persilakan duduk kembali. Demikian ibadah pagi hari ini telah selesai, dan selamat beraktivitas kembali. Kami atas nama Majelis Jemaat Manuan mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.